Yo, balik lagi sama gue di channel Bernamatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin ya, sesuai janji di video Bitcoin yang tadi siang sudah saya upload. Untuk mengupload altcoin, ya video altcoin, dan komen yang ataupun altcoin yang saya pilih berdasarkan komen yaitu adalah Waves sama Zilliqa. Ya, Waves sama Zilliqa, saya pribadi belum pernah update coin Waves. Zil juga udah lumayan lama, jadi untuk Zil sendiri mungkin akan saya quick update aja. Jadi let's go ya. Jadi ini untuk Waves sendiri, ini secara time frame daily dulu saya lihat ya teman-teman. Secara time frame daily pun ya pergerakannya nggak menunjukkan istilahnya pergerakan yang bergairah gitu ya. Ditambah juga kita sedang di fase bear market juga. Plus kalau misalkan kita lihat dari secara daily pun Waves ini kurang bagus gitu, mungkin dibandingkan beberapa altcoin yang lainnya. Nah, kenapa saya bilang kurang bagus? Kita pertama bisa perhatikan terlebih dahulu ya, box warna putih ini. Ini menjadi area support juga ya, yang cukup penting pada awal tahun 2021 dan akhir tahun 2020 lah. Ini menjadi area support sebelum dia rally kenceng lagi gitu ya. Dan area situ pun sudah dibablas nih sama si Wave gitu ya. Dibablas tanpa adanya perlawanan lah bisa dibilang ya. Berarti kan di situ orang yang sebelumnya istilahnya beli di sini ya udah, ketika harganya masuk sini lagi ya nggak begitu menarik mungkin buat mereka gitu kan. Nah, kemudian dia short lagi ke bawah, lebih bawah lagi. Sini sudah saya tandain dengan box warna merah. Ini sebelumnya menjadi highest-nya dia ya pada Agustus 2020. Nah, jadi memang kita bisa lihat dari situ sempat ngetes mantul signifikan, ngetes lagi mantul signifikan di kisaran situ. Sempat drop lagi, mantul lagi. Jadi kita bisa lihat di sini adanya beberapa kali pantulan, ini 1, 2 dan ketiga gitu ya. Sampai akhirnya dia nggak kuat mantul lagi ya, teman-teman, nggak mampu break EMA 34 dan 55 secara daily time frame, and then lanjut ngelosor lagi. Ngetes lagi, mantul sedikit lagi, and then kena reject. Ya, sekarang ini udah terbreakdown, teman-teman. Nah, ini yang menurut saya pergerakannya kurang bagus dari si Wave ini sendiri ya. Jadi kalau misalkan nanti Bitcoinnya tertekan, wah, untuk Wave ini bisa makin dalam lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Karena memang kita bisa lihat support pentingnya aja udah nggak direspek, bahkan udah breakdown gitu ya. Kita bisa lihat sebelumnya kan tadi udah saya infokan, ini mantul di sini beberapa kali mantul, akhirnya dia terbreakdown dengan red candle yang cukup panjang nih teman-teman. Secara daily loh, ini secara daily loh. Jadi bisa aja ketika dia udah breakdown seperti ini, mungkin dia sideways di sini ataupun rebound sedikit sebelum bisa lanjut turun lagi. Nah, ini yang harus diwaspadai. Memang semuanya itu tergantung dengan Bitcoin. Cuman kalau misalkan kita lihat dari si wave-nya ini sendiri secara daily time frame, ini ada indikasi seperti ini. Kalau memang nanti Bitcoinnya itu kembali tertekan, maka wave ini bisa lebih dalam lagi. Tapi kalau misalkan nanti Bitcoinnya recover ya dan lain sebagainya, bisa aja nih cuma sekedar fake out untuk dia bisa rebound kembali at least untuk ngetes EMA 34 dan 55 lagi secara daily time frame. Itu di sekitar $4,59 sampai sekitar 4,9 dolaran, sekitar area situ. Nah, pertanyaannya kalau misalkan dia lanjut drop lagi signifikan ya, itu ke kisaran berapa, bro? Dari sini kita bisa perhatikan terlebih dahulu ya untuk beberapa range areanya. Ini mungkin akan coba saya kasih ya teman-teman di kisaran area sini. Ya, sebelumnya di sini menjadi area pantulan juga, sama bagian bawahnya lagi di kisaran sini ya. Jadi ini menjadi dua targetnya kalau memang dia melanjutkan penurunan. Itu di sekitaran $2,96 dan di sekitar $2,09. Jadi bisa diperhatikan untuk kedua next target support untuk si coin Wave ini sendiri. Jikalau memang market nggak merestui gitu ya untuk dia fake out, kemudian dia mungkin rebound sedikit untuk melanjutkan penurunannya. Nah, kemungkinan besar visit ke antara dua support ini. Ya, jadi balik lagi nanti malam nanti subuh ya untuk FOMC meeting ataupun kenaikan suku bunga itu sangat-sangat berpengaruh ya, terutama untuk Wave ini sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat ya, mungkin tadi saya belum mention harganya, ini di sekitaran 4,17 sampai 4,4 dolar untuk box warna merah. Ya, untuk box warna putihnya ini di sekitaran $5 sampai $5,31 ya. Dan kalau misalkan kita bisa bilang ya, ataupun teman-teman bilang, oke, kalau misalkan ini fake out gitu ya, dia ngetes ke EMA 34 dan 55, next target kisaran berapa, bro? Ya nggak jauh-jauh ya targetnya. Kita bisa perhatikan dulu aja nih di box warna putih ini ya. Ketika memang dia ternyata cuman fake out ya, kemudian dia rebound, dia ngetes ke kisaran ini dulu, kuat gak gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan kita pakai bantuan kaki Fibo pun dari swing high-nya dia, ini secara daily loh teman-teman ya.
ke swing low-nya dia yang terakhir. Maka ya ini precisely nih. Ini pas banget, ini bisa kebetulan pas banget nih. Ya, kalau misalkan saya ambil tadi swing high ke swing low-nya, ini box warna putih ini berada ya di tengah-tengah ataupun precisely di retracement 0,5. Benar-benar golden ratio-nya itu di sekitar 5,17 dolar. Ya, jadi itu adanya converge of resistance dulu yang harus mampu di break sama si wave. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan dia mampu balik lagi gitu ya, cram lagi, kemudian lanjut naik lagi. Nah, di sini kita perhatikan dulu, ada nggak reaksi seller di sini? Kalau nggak ada ya udah, dia OTW ke swing high terakhir tadi di sekitar 6,5 dolar, 6,4 dolar. Tapi kalau misalkan dari area sini masuk lagi tekanan seller, ya udah dead cat bounce pattern ya bisa terjadi. Ya bisa drop lagi bahkan ngejar area lebih bawah. Ya, jadi ini secara daily kurang lebih seperti itu teman-teman yang perlu diperhatikan untuk wave ini. Next, ini untuk time frame hourly khususnya 1 jam lebih pendek ya teman-teman. Jadi mungkin akan coba saya bantu dengan trendline di sini. Trendline resistance kita bisa lihat ya dengan garis warna merah. Sebelumnya udah kena reject beberapa kali ya di sini, kena reject. Ya di sini kena reject. Di sini juga kena reject dan di sini pun terakhir kali kena reject, lanjut dia drop signifikan dengan red candle lumayan. Itu. Ini untuk area trendline resistance-nya. Ya, kemudian untuk bagian supportnya ini bisa kita manfaatkan untuk informasi sebelumnya di kisaran sini. Box warna putih inilah. Ya, ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi sebelumnya ini kan kita bisa lihat tekanan seller ini masuk lagi di kisaran area sini. Kemudian dia mengalami pemantulan di sini, rebound lagi. Ya, di sini juga rebound lagi. Ya, kemudian di sini juga rebound lagi. And then sekarang ketika dia udah drop kemudian rebound, dia lagi retest lagi nih. Teman-teman. Jadi area sini dulu yang perlu diperhatikan. Ini di kisaran berapa, Bro? Di sekitar 3,88 dolar sampai kisaran 3,9 dolar. Ya, area sini mampu nggak di break sama si wave ini sendiri secara hourly time frame. Kemudian kalau saya tambahkan dengan Fibonacci juga, ya kakek Fibo dari swing high ke swing low-nya dia, dan ya precisely di sekitaran box putih itu di antara retracement 0,3 sampai 0,5 di sekitar 0,389 sampai 3,91 dolar menjadi area krusial untuk wave ini sendiri. Apakah dari sini dia mampu ngedobrak lagi at least ngetes EMA 34 dan 55 plus juga trendline resistance ini yang beberapa kali udah kena reject berkali-kali. Jadi dia drop sini pun cuman sekedar fake out aja, teman-teman. Cuman sekedar fake out. Ya, kalau dia mampu reclaim di sini bahkan breakout gitu ya. Berarti drop di sini cuman fake out aja, nggak jemput liquidity gitu ya. Kemudian lanjut going up lagi. Ya, tapi kalau misalkan skenario atau worst case skenario-nya ketika dia mantul dari sini ya, di sini mantul, kemudian di sini nanti dia cuman mentok. Ya, let's say dia kepentok di kisaran area sini aja ya. Ya, dimana itu menjadi support sebelumnya plus juga golden ratio retracement 0,5 ya, kemudian pressure seller masuk lagi di sini ya, dead cat bounce bisa terjadi untuk dia bisa drop lebih dalam lagi atau ngevisit lagi di lowest-nya dia nih di sini waktu dia bikin tail candle ini sampai 3,66 dolar loh. Wow ya, jadi itu bisa terjadi teman-teman untuk wave ini sendiri. Jadi perhatikan terlebih dahulu untuk beberapa area support and resistance terdekat dari wave ini ya. Ini secara time frame 1 jam sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Next, ini untuk Zilliqa ya. Jadi Zilliqa ini saya lihat secara time frame 4 jam ya. Waktu itu Metapolis ya. Ya, seingat saya tuh waktu itu Metapolis hype banget. Akhirnya Zil ini ngepam gila-gilaan ya. Bahkan nih ya. Kita bisa lihat. Ini kan waktu ini Mei bulan Mei 2021 nih. Waktu dia di puncak-puncak nih ya. Kalau nggak salah waktu Bitcoin juga sedang ATH lah, kurang lebih ya, dekat-dekat ATH lah, kurang lebih sekitar 68-69 ribu dolar ya. Ini Zil ini sampai 0,25 dolar lah, sekitar area situ. Nah, kemarin itu ya waktu eventnya itu menyambut Metapolis ini ngepam gila-gilaan juga guys. Ya bahkan dia kemarin itu sampai 0,229 sekian lah, hampir 0,23 dolar ya. Dimana itu udah deket sekali dengan ATH-nya dia pada bull run tahun 2021. Berarti kan ini gila banget gitu. Zil ini gila banget. Cuman yang sangat disayangkan dia nggak mampu ya maintain. Kemudian ya udah dia perlahan turun, mantul dikit, turun lagi, mantul, turun lagi, dan akhirnya sampai posisi saat ini. Jadi mungkin buat teman-teman kemarin yang sempat memanfaatkan lah ya waktu Metapolis itu, wah udah gainnya mantep banget, ataupun ya udah kejemput gitu di Zilliqa. Karena memang dia udah dekat sekali dengan ATH di tahun 2021. Mungkin teman-teman yang sudah kejemput, sudah jual, atau bahkan udah balik profit udah jual ya, congrats gitu ya. Nah, Zil ini bisa dibilang koin yang lemot, koin yang cukup loyo gitu ya. Koin yang lemot, koin yang cukup loyo ya,
Tiba-tiba dia bisa ngepump, tapi setelah pumpnya tuh lemes, berangsur-angsur sideways turun gitu ya. Jadi atau bisa dibilang ya kurang menarik lah ZIL ini, walaupun memang punya fundamental yang cukup bagus. Karena juga kita tahu waktu beberapa saat yang lalu juga dia itu nggak pelit gitu ya, buat promosi nggak pelit dan lain sebagainya. Cuman momennya itu selalu nggak pas. Waktu dia udah jor-joran promosi, marketnya lagi nggak mendukung, Bitcoin lagi nggak mendukung, kondisinya lagi nggak mendukung, akhirnya naik dikit keseret arus lagi. Jadi ya benar-benar mengenaskan lah untuk Zilliqa ini. Nah ini kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini saya coba hubungkan dulu pakai trendline ya di sini. Nah di sini ya, ini dengan garis ungu ya. Sebelumnya ini kan menjadi area highest-nya dia pada Juni 2020 ya, ini udah deket juga Agustus 2020. Kemudian di sini sempat juga menjadi tahanan ketika dia going up, pullback sedikit, kemudian lanjut rally lagi. Ya, berarti di sini kita bisa lihat sebelumnya menjadi area resisten, ini hampir kena ya, dan menjadi area support juga. Nah, kita coba lihat atau geser ke area sekarang. Nah, ya. Ini precisely teman-teman, kita bisa lihat ini udah sempat ngevisit ini pada Juni 2022 nih. Ya, ini visit kemudian dia mantul lumayan signifikan. Dan sekarang posisinya dia udah deket sekali nih. Dia udah dekat sekali dengan garis warna ungu ini. Ini di sekitaran 0,02988 dolar atau sekitar 0,03 dolar lah. Udah deket banget nih. Ya, sama Zilliqa ini menjadi area krusialnya Zilliqa lah, deket-deket kisaran area range itu. Apakah seperti sebelum-sebelumnya area ini benar-benar direspek ya sama mungkin pemain-pemain besarnya di Zilliqa dan sebagainya yang bisa membawa harganya itu mantul lumayan signifikan seperti pergerakan sebelumnya. Itu kita bisa lihat nih. Jadi ini palingan concern mungkin buat teman-teman sekalian yang mau akumulasi atau yang lagi trading dan lain sebagainya. Ini area secara time frame 4 jam ya, khususnya untuk si Zilliqa. Ya, kalau bisa kita perhatikan, ini benar-benar area krusial dan penting banget. Apakah mampu dipertahankan atau enggak? Kalau dia mampu dipertahankan ya, ini secara time frame 4 jam. Mungkin kita bisa lihat untuk beberapa areanya dulu ya. Di sini kita bisa lihat ya, sebelumnya menjadi area support and then resistance. Ya, ini pertama. Lalu keduanya di sekitaran sini juga, sebelumnya menjadi support and then resistance. Kita bisa support and then resistance, di sini support and then resistance gitu ya, kurang lebih seperti itu. Saya tandain pakai box aja. Kemudian di sini juga, nah resistance. Kita bisa lihat ya, sebelumnya resistance cukup kuat di sini. Ya, terus di sini false break, drop lagi, ini resistance lagi. Kemudian dia drop signifikan ya. Jadi palingan kita bisa perhatikan ini untuk menjadi resisten ya, dan ini menjadi resisten 1, 2 dan 3 gitu ya untuk pergerakan Zilliqa. Kalau saja let's see gitu ya, teman-teman, bukan berarti pasti. Kalau dia masih sedikit terbawa ya karena menjelang kenaikan suku bunga nanti dan mungkin dia bermain di range ini dan nanti the Fed semoga kalau nggak terlalu hawkish dan lain sebagainya, market rebound dan lain sebagainya gitu ya. Ekspektasinya dari area sini mampu dipertahankan, itu pertama dulu. Lalu terjadi sebuah rebound, dia ngetes dulu nih, akan visit ke resistance 1. Ya, resistance 1 itu kisaran berapa, bro? Sekitar 0,032 sampai 0,033 dolar. Itu satu. Next target resistance kedua. Ya, di sekitar berapa itu? Di sekitar 0,0345 sampai 0,035 dolar. Resist 3. Nah, ini di sekitaran 0,0375 dolar sampai 0,0384 dolar sekian. Ya, ini menjadi beberapa target dulu terdekat untuk Zilliqa. Kita ngomongin target jauh-jauh ini aja dulu yang perlu diperhatikan ya. Jadi ini quick update aja teman. Tapi kalau misalkan worst case scenario-nya nanti malam nggak mendukung gitu market dan FOMC kenaikan suku bunga juga hawkish banget dan sebagainya, dan dia nggak mampu bertahan di range kisaran 0,029 atau 0,03 dolar ini, dia bisa ya udah lanjut turun lagi. Nah, kalau lanjut turun pertanyaan ke kisaran berapa, kita akan geser sedikit ke time frame daily teman-teman ya. Kita coba lihat dari pergerakan sebelumnya. Oke ya, di sini mungkin kita bisa sedikit geser lebih bawah lagi teman-teman, di sekitar area sini. Yang sebelumnya sempat menjadi area pemantulan juga. Ya, di sini sempat menjadi area pemantulan and resistance juga. Itu di sekitar 0,027 dolar, sekitar range area situ yang menjadi next target untuk Zilliqa. Kalau memang ya level support ini mungkin akan coba saya ganti aja deh. Ya, dengan garis warna apa ya guys, warna merah deh ya. Dari area penting ini ya nggak mampu dipertahankan sama Zilliqa ya, plus juga nanti malam nggak mendukung gitu ya.
dia bisa malah terbreakdown kembali, ya next target ke support yang sudah saya tandain dengan garis warna ungu ini gitu. Jadi palingan ini dulu aja yang perlu diperhatikan, kisaran 0,0298 atau 0,03 dolar. Itu dulu area penting untuk Zilliqa gitu ya. Itu aja teman-teman untuk quick update mengenai Zilliqa dan Wave ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Ya, make sure make decision atas transaksi masing-masing, analisa kembali, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.